rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Pertanyaan pertama buat Bapak Ibu guru, percaya nggak saya dokter? Saya. Percaya nggak saya dokter? Saya. Ih, tumben. Biasanya kalau orang melihat saya tampang saya pertama kali itu dia ragu saya dokter. Tapi saya bisa memahami begitu. Tampangnya memang model begini, Pak. Saya itu pernah jadi kepala biro di kampus, lalu kemudian masuk ke dalam ruangan saya, mau ngecek ruangan gitu, datang gitu mau ngecek ruangan, dimarahin sama staf saya atau calon staf saya. Ditanya gitu, Mas ngapain kesini? Saya bilang ngecek kantor, Pak. Terus ditanya, Mas siapa? Saya Irfan. Dokter Irfan ya? Iya. Mudah banget. Ya emang tampangnya begini. Itu terhukum tampang, Pak. Walaupun usia juga sudah usia bersyukur ya, karena tahun saya lahir 83, tahunnya saya sudah 40 tahun. Masya Allah kan? Pasti kaget. Kemarin ibu-ibu tuh sudah hampir mau jadi saya mantu. Untung saya cerita. Iya, untung saya cerita, Pak. Saya istri 1, anak 4. Kencang juga. Nggak tahu mau nambah lagi apa enggak ya. Mbak istri, Pak. Mbak istri. Nah, istri saya dokter gigi, sudah spesialis. Kemudian anak tertua saya sudah SMP kelas 3 gitu. Jadi biar Bapak Ibu nggak pangling ngelihat saya gitu. Karena setiap kali saya isi taklim, pengajian, PKK, pertanyaan pertama itu, Bapak udah nikah belum? Nah, saya kasih tahu lah. Memang saya dikasih rezeki dokternya cepet ya. Saya sudah jadi dokter 8 tahun yang lalu. Jadi di usia 32 sudah dokter. Terus apa ya? Cepet lah, alhamdulillah kasih rezeki cepet. Terus kemudian tampangnya begini-begini aja gitu. Saya punya foto saya dengan adik ipar saya di Bogor. Adik ipar saya sekarang sudah punya anak 1 dan sudah menikah. Tampang saya di foto ini sama aja. Menurut saya emang rezekinya lah, takdirnya begitu. Baik, kita akan ngomongin bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Saya jadi dosen sejak 2013, jadi psikolog sejak 2009. Jadi sebenarnya kalau di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, sudah senior sih, cuman tampang junior. Kayak gitu. Saya saatnya di U4, S2 di U4, S3 di UI, tapi S3-nya fisik, ahli daya saing kota. Jadi saya psikolog yang ahli daya saing kota. Walaupun kalau di Kepri orang lebih mengenal saya jadi psikolognya keluarga dan psikolog pernikahan. Kenapa begitu? Karena memang PR paling besarnya masyarakat di Kepri dan di Batam itu ngurusin keluarga. Kita punya 2.200 angka perceraian setiap tahunnya di Batam. Berat, besar banget Pak. Itu sekitar, ini kalau Sagulung ini kan satu kampung ini sekitar 2.000 rumah ya. Berarti satu kasing itu bercerai setiap tahunnya gitu. Cerai, ngeri banget lah banyak. Nah, tingkatnya termasuk paling tinggi. Kalau nasional 1/14, kita tuh 1/6. Jadi dari 6 pernikahan 1 bercerai. Itu cukup tinggi lah. Nah, apa hubungannya dengan Merdeka Belajar? Apa hubungannya dengan Merdeka Belajar? Saya kalau jadi dosen, hal pertama yang saya sampaikan kepada mahasiswa adalah 3 hal pertama. Saya minta ini sama panitia. Kenapa? Karena enak kalau bisa nulis gitu. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan saya sebutkan. Yang saya sebutkan pertama kali, selalu saya sebutkan kalau saya ngajar, itu adalah Anda boleh bodoh. Ini semua mahasiswa tahu semua. Kok yang pernah diajar saya tahu. Boleh bodoh, boleh tidak bisa, boleh tidak bisa, boleh tidak tahu, tapi haram hukumnya
Tidak boleh ya. Yang tidak boleh cuma satu. Apa itu? Gak sungguh-sungguh. Itu nggak boleh. Di kelas saya Anda nggak boleh nggak sungguh-sungguh. Dan saya akan marah kalau Anda nggak sungguh-sungguh. Tapi Anda bodoh silakan. Anda nggak tahu silakan. Anda nggak bisa silakan. Tapi nggak sungguh-sungguh tak boleh. Ini tak boleh. Kenapa saya bilang begitu? Saya cerita dulu ya. Allah kasih rezeki saya. Itu saya dari SMP sampai S3 itu perguruan SMP-nya bagus terus. Saya SMP 109. Waktu itu saya dapat SMP terbaik di Jakarta Timur. Saya lahir di Jakarta. SMA 8 Jakarta. Jadi SMA terbaik di Jakarta. Termasuk SMA terbaik di Indonesia. Kampusnya psikologi Unpad. Itu psikologi terbaik di Indonesia. S2 psikologi Unpad. S3-nya UI, fisip UI, termasuk yang terbaik di Indonesia. Jadi saya dapat yang baik terus. Ngaruh nggak ke pergaulan? Ngaruh. Jadi saya nggak pernah melihat orang itu susah belajar. Bahkan saya termasuk yang mungkin paling malas belajarnya di kampus dulu. Karena keasikan berorganisasi. Saya waktu itu cuma mikir begini. Pokoknya gimana caranya IPK itu cukup untuk beasiswa atau cukup untuk S2 atau cukup untuk melamar orang. Cukup aja gitu. Kenapa? Karena di kampus kami waktu itu IPK itu 2,75 minimal. Kalau mau jadi ketua BEM, ketua BPM, beasiswa itu 2,75. Kalau sekarang kan tidak ada ya. Kalau mau ngambil beasiswa minimal 2,8. Nah, prinsip saya pokoknya minimal bisa ambil beasiswa. Berapa lulus? 3,8. Lumayan. Yang penting bisa lulus ya. Kenapa? Karena waktu itu emang saya nggak terlalu pikirin, tapi jangan tiru ya. Ini mohon maaf, jangan cerita doang. Nggak terlalu dipikirkan mau jadi apa gitu, nggak. Cita-cita saya itu adalah jadi pengusaha. Jadi saya ngambil S2 itu karena pengen jadi psikolog aja. Karena pengen jadi psikolog maka saya ngambil S2. Karena zaman saya S2 harus psikolog. Jelas saya psikolog. Ngambil S3 gimana? Saya ngambil S3 itu kebetulan. Tapi jangan tiru juga ya. Itu bener Pak. Makanya S3 saya dan S2 saya nggak linear. Tapi kalau Anda mau S3 bagus linear. Jadi S3 saya itu ceritanya saya diminta oleh kawan-kawan saya ngisi kuota untuk program itu buka. Jadi ngisi kuota supaya program itu buka. Maksudnya gini, bukan ngisi kuota mahasiswanya, ngisi kuota seleksinya Pak. Jadi cuma buat ngisi kuota seleksi aja. Masuklah saya ngisi kuota seleksi, ternyata lulus seleksinya. Nah kemudian masuklah saya lulus. Saya ngomong sama orang tua. Waktu itu saya sudah dapat tawaran jadi manajer training di Bank Malang. Terus kemudian S3 UI. Saya tanya sama orang tua, nih gimana nih? Mau pilih yang mana? Kata orang tua, pilihlah dua-duanya kalau bisa sekolah. Kalau nggak bisa sekolah, pilih salah satu. Jadilah saya S3-nya karena saya tanya ke Bank Malang nggak mau dia. Terus akhirnya saya pilih S3. Kenapa saya lulus 4 tahun? Waktu itu termasuk cepat. Karena menderita S3 itu. Saya pilihannya cuma 2. Kalau orang menderita kan 2 aja, tinggalin atau selesaikan. Kan gitu Pak ya. Siapa yang pernah sekolah sih? Sekolah pasca maksudnya? Belum pernah? Saya nggak menakuti, tapi sekolah pasca itu lumayan ya. Pak ini udah pernah kan nyoba sekolah pasca Pak? Lumayan Pak ya. Sekolah pasca S3 juga lumayan. Menderita lah. Saya 2 kali izin sama ibu saya untuk tidak meneruskan S3. Gak boleh. Boleh nggak tahu, tapi nggak boleh nggak sungguh-sungguh. Saya ini psikolog, masuk S3-nya fisik. Wah itu setengah mati belajarnya. Tapi saya sungguh-sungguh selesai. Saya itu waktu SMA gak cita-cita masuk psikologi. Gak cita-cita Pak. Saya cita-citanya masuk FK atau TB. Gak demen saya psikologi ini, psikologi masuk apa gitu. Tapi kita udah masuk, selesaikan. Sampai hari ini. Begitu saya itu mengerjakan sesuatu, saya usahakan sungguh-sungguh. Nah kemudian saya ngajar swasta.
Waktu saya mikir, saya waktu di Unpad dulu ya, kayaknya guru tuh gak ada yang gak killer. Zaman saya di Unpad dulu ya, dosen tuh gak ada yang gak killer. Dosen tuh bawaannya kayak kalau bisa dimakan, dimakan manusianya gitu. Kalau bisa dimakan, dimakan mahasiswanya gitu. Kalau bisa dimakan, gitu, dimakan mahasiswanya gitu. Tapi ketika saya di swasta, ini kok orang kadang ada yang motivasinya bagus, ada yang motivasinya nggak bagus. Lalu kami adakan psikotes ke semua mahasiswa itu, sempat 2 kali psikotes karena saya psikolog, saya baca. Ternyata IQ-nya sama bagus, IQ-nya bagus mas. Terus kemudian tapi yang problem di masalah emosi dan masalah emosi dan emosi lagi dan emosi lagi. Kok saya ngomong gitu sih? Iya, ternyata masalahnya di emosi. Dan ketika saya ngajar atau memberi tahu teman-teman di swasta SD, SMP, SMA, SNM, problem paling besarnya siswa emosi. Benar Bu? Benar Pak? Susah diatur. Tahu lah sini. Terus kemudian apa udah SMP SMA ya? Kemudian guru nggak nyambung dengan murid. Kenapa begitu? Masalah bukan masalah mereka nggak pintar, tapi karena emosi. Sehingga bagaimana cara mengatasi emosi ini? Pertama, kita harus memasukkan mindset di kepala dia bahwa Anda itu aman di sini. Anda itu aman di sini. Kenapa? Karena kalau guru tidak bisa membuat mahasiswanya atau sekolahnya aman, nyaman, maka dia tidak akan bisa mengeluarkan yang terbaik dari mahasiswanya atau dari siswanya. Nah, apa sih yang paling menakutkan untuk orang Indonesia? Apa ya Bu? Apa? Salah. Emosi itu dasarnya 4. Kalau dalam bahasa psikologi ada fear, joy, disgust, dan sad. Terjemahin lah: marah, takut, sedih, malu, dan bersalah. Orang Indonesia itu nggak bisa bedain antara malu dan bersalah. Kalau bersalah itu kamu melakukan sesuatu yang memang melanggar dan kamu melakukan dengan sadar, itu salah. Tapi kalau salah karena nggak bisa, itu nggak ada masalah.
juga beruntung ya. Kalau nggak ada itu juga mungkin nggak bisa naik haji. Itu pikirannya haji. Saking sungguh-sungguhnya keluar kamar jelas tuh. Tahun 2010 naik haji. Nikah 2008 Pak. Macam kali kan? Lewat. Ganti lagi. Tahun 2011 naik haji. Ganti nih. Naik haji apa? 2013. Kenapa? Karena sungguh-sungguh. Beruntung. Waktu itu saya daftar di Jakarta. Kebetulan ada slot 2 buah di Padang. ONH biasa. Dan dia nawarin, mau nggak diambil? Mau lah, langsung diambil. Jadilah saya 43 hari di Mekah sama istri itu. Beruntung nggak? Beruntung banget saya. Tapi kenapa saya bisa beruntung? Karena sungguh-sungguh. Itu maksudnya makanya Anda boleh bodoh, boleh bisa, boleh tidak, tapi nggak boleh nggak sungguh-sungguh. Karena ayatnya jelas, siapa yang berjihad kepada Allah sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalannya. Benar Pak Ustaz? Allah akan tunjukkan jalannya. Udah jelas itu ayatnya, clear. Nah, kita mesti transfer value itu dulu kepada siswa yang kita ajar. Kalau itu udah tertransfer, insya Allah ketika kita itu marah, ketika kita senang, sedih, segala macamnya, value-nya itu. Ada yang mau kita transfer dari ceritanya. Saya kemudian sekarang karena masih balik ke SMA ngobrol, guru tuh ingat sama saya. Dan saya juga ingat sama guru saya. Kenapa? Karena buat saya guru itu yang paling penting itu bukan apa mata kuliahnya, tapi interaksinya. Saya ingat banget gitu, ada guru namanya Yani Bayani. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu semua kalau ada siswa yang bantu. Jadi dia termasuk orang yang percaya bahwa saya itu bisa sesuatu gitu. Kalau dia nggak percaya mungkin saya udah keluar dari SMA itu. Untung dia percaya gitu. Alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Saya punya adik juga sama kayak saya. Dia itu, saya ikut geng kanan sekolah, dia juga ikut geng kanan sekolah juga. Alhasil kan berantem mulu sama guru, sampai guru ngomong gini, kamu kira-kira kuliah jadi apa? Tapi untung dia punya mental bagus ya. Dia kuliah masuk FKUI. Iya bener, masuk FKUI. Jadi dokter bedah, sekarang dosen di FKUI, dokter bedah dan dokter bedah subspesialis. Dan sekarang dikirim ke Jepang untuk belajar transplantasi hati. Jadi kalau ada orang Indonesia bisa mentransplantasi hati, saatnya adik saya. Tapi jangan ketemu sama adik saya. Kenapa? Berat tapi itu contohnya. Kenapa? Interaksi. Jadi kita tuh bisa mengajarkan apa saja, tapi yang paling penting kita bisa mentransfer value. Kayak nih satu. Lalu apalagi yang mau saya mati ya marker ya mari. Oh enggak. Dulu ya. Tapi ini BG bener. Sebentar. Bisa dihapus guys. Ada ini kan? Jadi hap. Oh saya pakai in tadi ya? Ya Allah marker, mohon maaf ya. Salah pencet seremdam. Ya maaf. Itulah salah, saya salah ya maaf ya. Aduh, melusnya sungguh-sungguh. Oke, nah ada 5 tahapan, 4 tahapan lah. Cara orang sampai bisa belajar, cara orang dari mulai nggak bisa sampai bisa, itu 5 tahapan. Ini bisa ibu-ibu pahami, bapak bisa pahami, sehingga nanti tahu anaknya kira gimana. Yang pertama itu, ayo. Yang pertama itu apa? Tidak bisa. Pertama itu nggak bisa. Ini level pertama, semua murid termasuk kita tidak bisa. Contoh, ada yang bisa berenang di sini? Ada yang nggak bisa berenang di sini? Coba mana yang berenang? Berenang. Nggak apa ya? Yang sebelah. Oke,
Pertanyaan saya kan, kenapa nggak bisa berenang? Takut air kan? Takut tenggelam. Saya tanya pada Bapak Ibu semua. Kenapa takut air? Takut tenggelam kan? Iya. Takut mati kan? Iya benar. Sekarang pertanyaannya, lebih banyak mana meninggal karena kecelakaan motor sama kecelakaan tenggelam di kolam renang? Motor. Motor. Oh, takut naik motor. Mana yang lebih gampang menurut Anda? Naik motor renang? Motor. Kenapa coba? Padahal tingkat kecelakaan, tingkat kematian lebih tinggi naik. Kenapa orang lebih takut berenang? Karena ketika di berenang, orang nggak nyadar bahwa dia nggak bisa. Dia kita berenang Bu, Pak. Saya bisa berenang. Waktu saya berenang, diajarin sama bapak saya. Angkat tangannya, mohon maaf ya, saya sedikit simpati, izin Pak. Pinjam tangan ini. Jadi diangkat sama ayah saya, begini. Saat dibawa ke kolam renang, saya cemplungin biur. Ah itu bener Bu, ngeri kali. Itu kayak begitu saja dengan aneh. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Hasil. Sebagai orang yang berhasil diajar dengan cara itu, maka saya akan mengajarkan dengan cara itu juga. Memang benar dong kan? Benar kan? Benar kan? Nah ini penting nih para guru. Penting. Kenapa? Karena kita diajarkan dengan cara sesuatu dan itu berhasil buat kita. Ingat, belum tentu berhasil orang lain. Ini kejadian saya benar nih. Karena saya diajarin berenang dengan cara itu sama ayah saya. Tentu saja saya akan mengajarkan anak saya dengan cara itu. Saya lakuin nggak? Saya lakuin Bu. Ini begonya saya. Benar. Untuk saya bilang boleh bodoh kan? Untuk Saya mencegah ini. lakukan beneran melakukan anak saya. Cuma terus. Apa lakukan? Sini bang. Saya angkat dan cemplungin. Jual. Ayo mas mana kan? Ya lumayan lah. Tapi habis itu setiap di kolam renang dek kabur saya. Kabur sama api, kabur ya. Ayo sudah, kok beda ya? Kayak itu saya nggak pernah kenapa itu anak saya jadi beda gitu. Kok beda ya namanya? Aduh, hampir saya menyerah mengajarkan anak saya berenang. Hampir saya menyerah. Lalu istri saya browsing, dapatlah satu klub renang namanya Anak Air di Jakarta. Harganya mahal Bu, 5.000. Sekali datang saya tanya renang apaan? Tapi kita cobalah. Coba, 5.000 sebulan atau 5.000 sebulan? Lu pakai air mahal lah untuk berarti ya. Cukupin lah, cukup kenal lah. Terus kemudian saya cek ngajarnya. Sarjana olahraga UNJ. Sarjana kepelatihan orang tua. Saya pikir apa bedanya sarjana kepelatihan? Sama aja kan, bedanya kan begitu aja memang. Tapi karena kita pengen anak kita bisa berenang, oke lah, datangkan ke anak air. Sangat. Saya ngeliat, apa bedanya sih? Nah, sama aja. Biasa, orang awam kan begitu, so tahu. So tahu banget. Emang orang kalau nggak punya gue so tahu. Udah saya gitu gimana? Datang ya. Kenalan lah dia sama pelatihnya. Wah, situ saya terbuka betul. Pertemuan pertama, anak saya sudah pakai baju, pakai pakaian. Si pelatihnya, Bang Haunan, kabar? Gak asik ya? Saya pikir akan nyemplung. Karena kan dulu saya belajar berenang, caranya begitu. Kan bener kan? Salah nggak saya? Enggak dong. Aku berhasil dengan cara itu kan? Enggak salah saya. Tentu saja saya berpikir akan sama seperti itu. Saya tungguin. Ini cuma setengah jam datanya. Setengah jam doang, udah mahal pelit kan? Setengah jam, Masya Allah kan? Anda menurut saya kayak jam kali, setengah jam baru mahal. Apa sih diajarin sama dia? Pertemuan pertama ditenteng anak saya. Gue pikir login. Enggak Bu. Dia tidur di pinggir kolam. Anak saya tidur renang. Bikin airnya. Senang airnya. Senang Pak. Udah
Ngobrol setengah jam di depan di kolam renang, makin di kolam. 500. 5.000 malah